Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maratus Soleha dengan NIM C0D023640. Baiklah, di sini saya dari kelas G. Baiklah, di sini langsung saja saya akan menjelaskan materi tentang konsep persediaan dalam akuntansi pajak. Yang pertama yaitu pengertian persediaan dalam akuntansi pajak. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksud untuk dijual dan atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Lanjutannya yaitu menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan Undang-Undang PPH Pasal 10 Ayat 6, persediaan yang digunakan dalam perhitungan pajak harus dinilai berdasarkan metode yang diakui oleh otoritas pajak, seperti PIPO, rata-rata tertimbang, dan identitas khusus. Metode penilaian ini harus diterapkan secara konsisten agar laporan keuangan dapat dipertanggungjawabkan. Metode yang berbeda antara laporan keuangan komersial dan laporan pajak dapat menyebabkan perbedaan dan dalam perhitungan laba kena pajak yang mungkin memerlukan penyesuaian fiskal. Materi yang berikutnya yaitu metode pencatatan persediaan dalam perpajakan. Yang pertama yaitu metode perpetual atau bersambung, menyatakan bahwa nilai persediaan dihitung dan ditentukan setiap ada transaksi penerimaan atau pengeluaran barang, seperti pembelian, penjualan, dan lain-lain. Ciri akuntansi biaya yang baik karena nilai persediaan dan harga pokok penjualan dapat diketahui setiap saat. Contohnya, setiap kali ada penjualan, persediaan langsung dikurangi. Yang kedua yaitu metode periodik atau fisik. Persediaan dihitung berdasarkan perhitungan fisik secara berkala, misalnya akhir periode. Pembelian ditambah pada nilai persediaan awal, kemudian persediaan akhir, dan selisihnya dibekukan sebagai harga pokok penjualan. Cocok untuk perusahaan dengan jumlah persediaan yang tidak banyak. Materi berikutnya yaitu jenis-jenis persediaan dalam akuntansi pajak. Yang pertama yaitu persediaan barang jadi, merupakan barang yang telah selesai diproduksi dan siap untuk dijual. Contoh produk jadi dari pabrik tekstil, makanan, dan elektronik. Yang kedua yaitu persediaan barang dalam proses, merupakan barang yang sedang dalam proses produksi, belum selesai dan belum siap untuk dijual. Contohnya kain yang belum dijahit menjadi pakaian, makanan yang belum dimasak, atau produk yang belum dirakit. Yang ketiga yaitu persediaan bahan baku, merupakan bahan mentah atau komponen yang akan digunakan dalam proses produksi. Contohnya benang untuk pabrik tekstil, tepung, dan pabrik roti, atau bahan baku elektronik. Berikutnya yaitu metode penilaian persediaan dalam akuntansi pajak. Ada beberapa metode yang digunakan untuk menilai nilai persediaan. Metode penilaian ini dapat mempengaruhi perhitungan laba dan pajak. Yang pertama yaitu PIPO, First in, first out. Penilaian persediaan dengan asumsi bahwa barang yang pertama kali masuk adalah barang yang pertama kali dijual, menggunakan biaya per unit persediaan yang masuk terakhir sebagai dasar penentuan biaya barang yang masih dalam persediaan. Lanjutannya yaitu seperti metode rata-rata atau weighted average cost, yaitu menghitung harga pokok penjualan dengan rata-rata biaya dari semua unit barang yang tersedia untuk dijual, tidak memandang barang mana yang masuk lebih awal atau akhir. Lanjutannya yaitu atau yang terakhir atau LIFO, last in first out, yaitu penilaian persediaan dengan asumsi bahwa barang yang terakhir kali masuk adalah barang yang pertama kali dijual, tidak diperbolehkan dalam akuntansi pajak di Indonesia. Baiklah, kesimpulannya, persediaan adalah aset yang tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal, baik barang dagang untuk usaha perdagangan maupun barang jadi untuk manufaktur, berada dalam proses produksi atau barang dalam proses manufaktur, dan pekerjaan dalam proses untuk kontraktor, dan dalam bentuk bahan baku atau perlengkapan atau bahan pembantu untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa.
Baiklah, sekianlah presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.